Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Strategi Bisnis Digital. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang tata kelola dan perencanaan strategi dalam bisnis digital. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya, Abelia Gita, dan rekan-rekan saya, Aurelia Syefa Salsabila, Elrika Larissa Ramadhani, Egi Renanda Yenpri, dan Sabita Aisyah Hendratna. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam dunia bisnis. Perusahaan saat ini tidak hanya bersaing dalam hal produk dan harga, tapi juga dalam kemampuan memanfaatkan teknologi digital, data, dan inovasi untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Strategi bisnis digital menjadi elemen penting karena mampu membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Namun, strategi yang baik perlu didukung oleh tata kelola yang kuat agar dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Konsep strategi manajemen. Strategi manajemen merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam menentukan arah organisasi agar mampu menciptakan tujuan jangka panjang secara efektif. Strategi tidak hanya berkaitan dengan perencanaan, tetapi juga mencakup implementasi dan evaluasi secara berkesinambungan. Uh, yang pertama ada perumusan strategi, yaitu melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal dengan SWOT, serta menetapkan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua dengan implementasi strategi, yaitu menerapkan strategi melalui kebijakan, struktur organisasi, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, evaluasi strategi, yaitu dengan mengukur kinerja dan melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Selanjutnya, konsep strategi dalam bisnis digital. Strategi bisnis digital merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan teknologi digital dengan proses bisnis untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut mampu menciptakan nilai bagi perusahaan dan pelanggan. Adapun 3 konsep strategi bisnis digital, yang pertama dengan integrasi teknologi, yaitu menggabungkan teknologi dengan proses bisnis. Yang kedua, efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, customer experience. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Abel. Sekarang kita masuk ke bagian yang krusial, yaitu pilar strategi digital. Sederhananya, strategi digital itu nggak bisa berdiri sendiri. Agar bisa menghasilkan keunggulan yang berkelanjutan, ada 3 pilar utama yang harus saling terintegrasi. Yang pertama adalah big data, atau data driven. Karena di era digital saat ini, data itu seperti bahan bakar baru, di mana perusahaan menggunakan data untuk memahami apa yang dimau oleh konsumen, memprediksi tren pasar, dan juga mengambil keputusan. Contohnya bisa kita lihat pada fitur rekomendasi produk otomatis di e-commerce atau saat menganalisis preferensi pelanggan. Pilar yang kedua adalah teknologi digital itu sendiri. Di sini kita bicara soal AI, IoT, hingga cloud computing, yang dimana teknologi ini berperan sebagai enabler atau penggerak untuk otomatisasi dan juga efisiensi. Contoh nyatanya adalah seperti penggunaan chatbot AI untuk layanan pelanggan 24 jam, atau sistem cloud untuk menyimpan data perusahaan. Dan pilar yang ketiga adalah customer experience, yang dimana pilar ini fokusnya itu adalah pada bagaimana perusahaan membangun komunikasi dan juga pengalaman yang berkesan lewat platform digital, baik itu melalui sosial media, aplikasi mobile, maupun website yang interaktif. Jadi kalau ketiga pilar ini digabungkan, perusahaan nggak hanya sekedar pakai teknologi, tetapi benar-benar menciptakan nilai tambah. Next slide. Nah, setelah kita paham pilar-pilarnya tadi, gimana sih caranya memastikan semua strategi tadi berjalan dengan benar? Jawabannya itu adalah yaitu konsep tata kelola. Tata kelola sendiri atau governance ini bukan cuma soal aturan atau kontrol yang kaku, teman-teman, melainkan sebuah sistem untuk mengatur, mengawasi, dan juga mengendalikan jalannya strategi bisnis agar tetap on track sesuai dengan tujuan organisasi, serta berjalan secara transparan dan juga akuntabel. Nah, secara umum ada 3 fungsi utama dari tata kelola yang baik. Fungsi yang pertama itu adalah pengambilan keputusan strategis. Jadi keputusan yang diambil oleh perusahaan itu nggak berdasarkan tebak-tebakan, tetapi harus berbasis data dan analisis yang valid. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengawasan implementasi, di mana
Tata kelola sendiri itu memastikan bahwa strategi digital yang sudah direncanakan itu benar-benar dieksekusi di lapangan dengan baik. Dan yang fungsi yang ketiga itu adalah evaluasi kinerja, yaitu untuk mengukur sejauh mana pencapaian yang sudah diraih. Dan kalau ada penyimpangan atau error bisa langsung diperbaiki secepatnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas perencanaan strategi dalam bisnis digital. Di sini ada 5 langkah. Langkah adaptasi dengan kelincahan, agility tinggi dalam menghadapi dinamika pasar. Langkah yang pertama itu analisis lingkungan. Memetakan disrupsi teknologi, strategi, inovasi kompetitor, dan pola konsumsi digital konsumen. Yang kedua, penentuan visi dan misi. Membangun landasan terstruktur untuk arah transformasi digital organisasi. Yang ketiga, formulasi strategi. Memilih alternatif efektif seperti diferensi produk digital atau penetrasi platform baru. Yang keempat, implementasi. Mengalokasikan sumber daya krusial, yaitu infrastruktur IT, talenta digital, dan finansial. Dan yang kelima adalah evaluasi, mengukur return on investment, ROI, digital, dan penyesuaian strategi secara agile. Next. Selanjutnya, kita akan membahas komponen strategi bisnis digital. Strategi bisnis digital beroperasi di atas 3 komponen utama dan 3 faktor pendukung struktural. Komponen pertamanya itu scope atau ruang lingkup, di mana penetapan batas penetrasi seperti pemilihan platform digital e-commerce, aplikasi, dan segmen pasar agar alokasi. Yang kedua, competitive advantage. Penciptaan nilai unik melalui pengalaman pelanggan yang personal dan kecepatan layanan berbasis algoritma. Yang ketiga, resource dan capabilities, yaitu kesiapan infrastruktur IT, aset big data, dan SDM dengan literasi digital tinggi. Lalu ada faktor pendukung transformasi, itu ada attendance, kesiapan budaya eksekusi, integrasi teknologi dengan proses operasional bisnis. Yang kedua ada implementation outcome, yaitu metrik keberhasilan nyata seperti efisiensi dan retensi pelanggan. Next. Selanjutnya kita akan membahas implementasi strategi bisnis digitalnya. Keberhasilan eksekusi strategi bisnis digital bertumpu pada kesiapan holistik organisasi, namun selalu diiringi oleh tantangan struktural. Faktor penentu keberhasilannya itu ada 3. Yang pertama, struktur organisasi, di mana desain yang fleksibel untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat. Yang kedua, budaya perusahaan, membangun digital mindset dan kolaborasi dan inovasi. Yang ketiga ada komitmen manajemen, dukungan penuh eksekutif dalam penyediaan sumber daya. Lalu ada tantangan dan hambatan utama. Yang pertama ada krisis SDM digital, divisi talenta yang mumpuni dalam analitik data dan operasional teknologi. Yang kedua ada resistensi konvensional, penolakan dari internal yang telah nyaman dengan sistem lama. Kan kadang ada tuh kalau misalkan perusahaan dia kayak penolakan kalau misalkan ada digitalisasi karena mungkin dia belum paham ya. Terus yang ketiga, limitasi teknologi, kendala biaya investasi dan infrastruktur jaringan yang belum memadai. Next. Selanjutnya yaitu peran tata kelola governance dan juga keberhasilan strategi. Di sini ada tata kelola adalah, aku mau jelasin dulu tata kelola itu apa. Tata kelola itu adalah fondasi operasional yang memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan secara terukur, beretika, dan juga akuntabel. Di sini ada fungsi esensial tata kelola digital. Yang pertama itu ada pengawasan strategi. Apa itu pengawasan strategi? Pengawasan strategi itu penggunaan Key Performance Indicator atau KPI untuk deteksi deviasi secara presisi. Yang kedua ada pengendalian resiko, yaitu proteksi aset digital,
keamanan data, dan juga privasi konsumen. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Orkestrasi kebijakan bisnis berbasis data atau data driven decision making. Selanjutnya ada korelasi dengan keberhasilan organisasi itu apa? Yang pertama itu menciptakan perusahaan yang lebih adaptif terhadap tren pasar. Yang kedua meningkatkan daya saing atau kompetitif dalam memanfaatkan peluang digital. Selanjutnya yang ketiga itu mewujudkan kinerja unggul mulai dari efisiensi operasional hingga ke loyalitas pelanggan. Selanjutnya saya akan membacakan study case terkait transformasi digital Grab dari ride hailing menuju super app terintegrasi. Jadi analisis dan formulasinya yaitu teknologi tulang punggung. Aset big data tuh masih masif, memanfaatkan kekuatan internal, kepemilikan data pengguna gitu. Lalu AI dan cloud computing menjadikan kecerdasan computing atau kecerdasan buatan gitu. Selanjutnya ada komponen strategi atau scope advantage. Scope itu ekspansi dari ride hailing ke logistik dan vintage. Lalu competitive advantage-nya efisiensi layanan cepat dan juga personalisasi user experience. Sumber daya dan kapabilitasnya kita memaksimalkan talenta kompeten untuk mengelola ekosistem teknologi. Selanjutnya bagian 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus tata kelola Grab, khususnya mengenai kompleksitas operasional yang dihadapi perusahaan dan solusi tata kelola yang diterapkan untuk mengatasinya. Yang pertama itu ada problematik skala masif. Jadi ini dibagi menjadi 3. Permasalahan yang pertama itu adalah kerentanan sistem. Jadi di sini karena Grab memproses transaksinya secara real time, dalam jumlah yang sangat besar, sistem sangat rentan terhadap kesalahan algoritma maupun ketidakefisiensian rute. Jadi jika terganggu, sistemnya itu akan menurun, dapat menurun dan berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Terus yang kedua, ada resistensi mitra. Jadi ketika Grab melakukan pembaruan aplikasi, fitur atau desain antarmuka pengguna, tidak semua mitra pengguna itu dapat langsung beradaptasi. Sebagian mitra mungkin mengalami kesulitan memahami teknologi baru sehingga berpotensi menghambat implementasi perubahan. Terus permasalahan ketiga itu adalah ancaman keamanan cyber. Jadi Grab menyimpan dan mengelola data jutaan pengguna aktif, mulai dari informasi pribadi hingga data transaksi. Kondisi ini menjadikan perusahaan sebagai target yang menarik bagi pelaku kejahatan cyber sehingga perlindungan data menjadi prioritas utama. Terus selanjutnya yang kedua itu ada solusi strategi dan eksekusi tata kelola. Yang pertama ada optimalisasi AI. Jadi pengguna algoritma prediktif untuk matching pengemudi dan manajemen rute. Terus yang kedua ada monitoring dan edukasi, penerapan KPI real time, pelatihan literasi digital, dan keputusan data driven. Terus yang ketiga ada proteksi privasi. Ini peningkatan arsitektur keamanan data untuk menjamin akutabilitas dan kepercayaan publik. Selanjutnya kesimpulan. Jadi strategi bisnis digital mensyaratkan integrasi absolut antar kapabilitas teknologi, perumusan target, dan efisiensi operasional guna melahirkan keunggulan kompetitif absolut. Keberhasilan eksekusi bertumpu pada arsitektur tata kelola yang solid untuk monitor pengendalian risiko dan memastikan akuntabilitas kinerja. Next. Terus di sini ada rekomendasi manajerial. Jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada investasi infrastruktur dan SDM. Perusahaan wajib mengalokasikan modal untuk pemutahiran infrastruktur IT dan
upskilling SDM secara berkelanjutan. Terus yang kedua ada pengetatan governance, mengintegrasikan sistem pengawasan transparan untuk meminimalisasi anomali operasional di era data terbuka. Terus yang terakhir ada kultur proaktif, membudayakan sikap adaptif terhadap disrupsi agar perusahaan tidak hanya bereaksi, tetapi mampu memprediksi tren masa depan. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Saya, perwakilan kelompok 5, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.